teman-teman, selamat pagi. Hari ini rencananya kita akan membuat tutorial bagaimana memilih mesin yang bagus. Nah, di belakang sini sudah ada satu sampel mobil. Kita lihat aja langsung, buka kap mesinnya. Rembes. Kabel-kabel ini, aduh. Ket. Ini nggak oke. Kita nyari mobil, sampel mobil yang lebih oke. Ini ada karat. Nah, teman-teman, di dekat sini ada mobil 88 dengan aplikasinya Mobi. Kita cari rekomendasi di sini aja. Ini banyak banget pilihannya nih. Kalau nggak, kita langsung kunjungi aja di mobil 88 Buaran. What's up guys, selamat datang di channel YouTube Mobi. Oke, kali ini gue mau ngegas nih guys. Oke, asik. Ngegas yang dimaksud bukan buat marah-marah ya guys ya, atau labrak-ngelabrak, tapi ngegas yang dimaksud adalah ngebahas mobil bekas. Nah, untuk itu gue langsung aja mau ngajak kalian untuk subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Tanpa berlama-lama, kita langsung aja ingat mobil bekas, ingat Mobi, karena Mobi for newbie. Oke, kita let's go. Wih, ini kita coba lihat. Wih, coba lihat siapa. Nah, ini orang nih kayaknya kenal nih ya kan? Kayaknya kenal nih siapa nih. Ini bapaknya mobil bekas nih. Coba kita samperin aja ya. Wede. Mas Wahid, apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah. Dalam rangka apa nih? Nyamper ke mobil 88 Buaran nih? Saya tuh lagi bikin tutorial bagaimana orang milih mobil tuh nggak salah. Oke. Sakit hatinya tuh parah gitu loh. Nggak selesai hanya seminggu. Benar banget. Makanya saya tadi bikin konten di sebuah tempat sebelum ke sini. Iya, oke. Parah mobilnya kayak gitu, kalau orang awam tuh ngelihatnya ya itu bagus gitu loh. Oke. Nah, kebetulan ini tadi ke sini ngobrol-ngobrol sama petugasnya tadi yang sempat pamit. Lihat-lihat, ini semua menurutku bagus karena ada cek dari bawaan pabrik belum hilang. Ini berarti mobil masih ori, belum diapa-apain. Bagus. Kayak ini ceker-ceker semuanya, titik-titiknya masih banyak. Ini penting, coolant bawaan brand ini nih, itu pasti warna merah dan kekentalannya seperti itu, saya sampai hafal. Penasaran banget gimana sih cara Mas Wahid itu ketika cek mobil bekas gitu. Oke, saya sampaikan kepada dirimu. Oke. Kemudian khususnya kepada teman-teman semua yang menonton video ini. Oke. Banyak hal memang kalau basicnya, kalau awam banget, katakan melihat, kalau suka silakan bayar. Dulu saya bilang seperti itu. Oke, katakan kalau kamu suka silakan bayar. Oke. Ya, dengan dulu banyak konsekuensi kan gitu. Oh iya, benar. Konsekuensi. Karena melihat mobil bekas itu ada beberapa hal. Oke. Yang pertama dari keseluruhan bodi. Benar, paham. Kalau mobil-mobil tahun ini nih, tahun sekian ini, usahakan jangan pernah dicat ulang. Karena masih muda. Oke, paham. Berarti ya paham. Ya, dari bodi dulu nih, kan 4 hal ya. Yang pada bodi, test drive, surat-surat, mesin. Oh, mesin itu yang terakhir. Yes. Ini sama pentingnya. Oh, sama pentingnya ini sama ya. Pentingnya. Oke, Cuma karena yang terlihat, dan saya ngomong orang awam, berarti kan bodi dulu. Oke. Bodi dulu ya kan? Oke, bodi dulu. Kalau rapi, misalnya sudah di repaint dan kita tidak tahu ciri-cirinya, ya enggak apa-apa. Misalnya banget lah. Ya. Karena repaint kalau kerjaannya bagus, pasti nggak akan kelihatan. Terlalu kelihatan ya? Yes, karena kalau kerjanya jelek, kita ngomong ini mengkilap ya. Kalau ada repaint, di sini kadang ada sisa spray yang catnya itu kayak itu, ada tetesan air itu loh. Paham. Itu jangan. Oke. Ya, ini masih ngomongin body nih. Iya, kemudian dari sini, dari samping sini, kamera biasanya melihat ke arah saya. Ini nih Mas, ini kalau bekas dempulan segala macam, ini nggak akan bisa sehalus. Oh, ini paham. ada gininya loh. Iya. Wah, ini halus banget ya, paham. Ini halus dan orang mobil bilang natnya ketemu. Oke. Dari sini aja. Oh, ini halus rata, ya kan? Ada dikit banget di sini, ini nggak begitu kelihatan. Kalau nggak ada tunjuk, nggak bakal kelihatan kan tadi kan? Oh iya benar. Ini nih, sini nih. Nah, ya, benar. Tapi itu halus banget. Ini overall bagus, rata semuanya. Itu dari segi
cat dan pengerjaan. Oke. Kemudian misalnya menentukan apakah mobil ini bekas nabrak apa tidak. Benar. Gampang. Ada alasan kenapa pabrik membuat titik-titik ini. Ini ya? Yes. Ini ya? Ini guys ya, ini ya? Ini kalau Nih. kegencet seperti ini, Oke. kira-kira bakal bisa balik bagus seperti ini nggak? Akan susah. Oh, oke. Baliknya gitu loh. Ya kan? Ada alasan dan ini tuh nggak gampang mendapatkan spare part ini, alias bahkan mungkin nggak ada. Mesti ini repaint. Kalau cup itu malah lebih gampang lagi. Pabrik membuat ini nih, ini pasti ada alasannya. Ini empuk. Ya, empuk nggak? Ditusuk kuku empuk kan? Iya. Ini kalau rusak, ininya sebagai ciri-ciri bahkan mungkin nggak ada ininya lagi, nggak ada pelipit ininya lagi. Oh. Kalau di repair, Iya, banyak iya. hal. Ini kenapa sih nggak boleh bekas nabrak? Sebenarnya nggak apa-apa, Oke. karena mobil bekas nabrak pun buat jalan juga masih enak-enak aja. Benar. Cuma masalahnya kalau mau kita jual lagi itu yang susah. Oke, benar. Kita harus menemukan orang yang sama nggak pedulinya tentang mobil bekas nabrak ya kan. Oke. Kurang lebih bodi seperti itu, usahakan nggak ada PR ya. Misalnya warna silver di belakangmu itu yang paling gampang bikin belang. Kadang silvernya ketuaan, kemudaan itu kan jadinya belang. Benar. Nah benar. itu dianggap PR. Ya. Ya untungnya di sini semua nggak ada. Kemudian ban segala macam perlu diperhatikan. Oh. Kemudian test drive. Test drive. Kita ngomongin test drive ya. Ya. Test drive Nanti tuh, sekalian kita test drive ya, boleh. Mas Wahid ya. Ayo. Oke. Test drive tuh kurang lebih kita mendeteksi kaki-kaki terutama. Kadang Oke. ada mobil yang buat jalan jelek tuh letek gitu Oh, kan. paham. Murah sih perbaikannya, mungkin nggak sampai 2 juta 3 juta. Oke. Tapi itu PR. Sebisa mungkin kalau memang budget kita sesuai dengan pasaran, kita Iya. pilih yang nggak ada PR-nya Iya, kan. benar. Letek-letek. Kemudian merasakan suspensi. Dulu saya heran kenapa orang kalau ngetes mobil itu mobilnya digoyang seperti ini nih, Oh, iya, Mas. ya kan? Alasannya apa? Kalau Nah. suspensi itu masih normal, Oke. goyangannya nggak boleh melebihi 3 kali. Suspensi itu kalau normal mobilnya mah cenderung kaku, Oh. karena posisi diam. Tapi kalau digoyang itu mobilnya ngayun-ngayun gini, Oke. berarti suspensinya sudah lemah. Oh. Itu yang saya tahu. Ya. Efeknya di jalan nanti ngayun terus mobil, jadi Iya, benar. pusing penumpang. Benar. Ya, itu Bukan berarti itu empuk ya. bukan berarti empuk, itu salah kaprah. Iya, nanti kan orang kan salah kaprah. Wah, Iya. empuk nih, enak. Empuk Ternyata nih. itu. Malah itu Suspensi. bikin mual, terutama penumpang yang belakang. Itu. Kemudian untuk juga mendeteksi bagaimana trim bodi di interior itu bagus apa tidak. Karena ada juga yang kreket-kreket, lotak-lotak, banyak bunyi-bunyian aneh. Iya. Sama terakhir terpenting adalah misalnya mobilnya Matic, mendeteksi Matic-nya. Oke. Matic ketika kurang bagus, dia akan delay opernya. Jadi misalnya RPM sudah tinggi tapi nggak ngoper-ngoper ke gigi yang lebih tinggi. Iya. Ganjel gitu loh. Ya. Matic-nya kurang oke. Oke. Itu kemudian ya kalau soal akselerasi dan sebagainya itu masuk ke poin yang ketiga yaitu mesin. Mesin. Oh. Mesin sebenarnya dinyalain aja udah ketahuan kok. Oke. Kalau halus, iramanya itu pas kayak ketukannya itu pas, Oke. suara mesinnya ritmenya kayak misal diesel ya, gereng. Itu nggak pincang, nggak delay, nggak jedanya itu kasar. Itu sudah pasti insya Allah bagus. Oke. Hanya saja memang untuk mesin, misalnya ini kan ada packing nih namanya nih. Packing ya, Pak ya. Ini sering banget keluar oli dari sini. Karena pemakaian itu wajar Iler lah banget. kalau misalnya Ya, iler. itu wajar banget. Oke. Misalnya di atas 50.000 atau 70.000 itu mulai keluar seperti itu wajar banget. Oke. Boleh langsung dibersihkan atau kalau mau ganti itu juga murah. Itu juga murah, tetapi memang ini adalah tutorial memilih yang dalam tanda kutip mendekati bagus tanpa PR, ya ini juga harus kita perhatikan. Benar. Sama nomor mesin seperti ini usahakan sama dengan faktur dan STNK dan BPKB. Ini kan ada nomor mesin. Oke. Kurang lebih seperti itu mesinnya. Nah, surat-surat ini yang agak tricky nih. Agak tricky. Surat-surat itu memang sekarang dibantu dengan adanya online. Jadi cukup cek plat nomor. Kalau di Jakarta ada website sendiri itu kan, Iya, benar. Samsat, keluar semua data. Termasuk kalau ada tunggakan pajak dia juga keluar. Oke, iya. Termasuk kalau ada denda tilang etle dia juga keluar. Benar.
Sekarang yang kadang dalam tanda kutip menjadi tambahan pertimbangan adalah denda etle. Karena tinggi dendanya. Oh, oke. 500.000, 600.000, nggak pakai sabuk ya kan? Melanggar lampu merah itu kan lumayan. Lumayan. Nambah-nambahi harga. Nah, dari situ bisa menjadi bahan pertimbangan. Oke. Untuk apa ini semua kita lakukan tadi? Ya untuk menego harga. Oke. Ya kan? Misal ini net katakan 160 misalnya. Dari sebelum kita kesini kan pastinya wawancara dulu kan, melalui WhatsApp kan, Ya, atau benar. apa gitu kan. Setelah nyampe sini, biasanya saya ngomong begini, Bapak, Ibu, ini semua sudah kami cek, ada kekurangan ini, boleh nggak saya nego lagi? Oke, jadi pertimbangan negonya tuh ada ya? Ya, Ada conversation dulu ya, Ya. berarti ya? Oke. Ya. Itu tadi mengurangi dalam tanda kutip zonk setelah dibeli. Oke, benar. Karena kadang tuh mobilnya nggak apa-apa sebenarnya, ada memang minus dikit-dikit. Tapi kalau kita tahu sebelumnya, itu akan oke. Kadang yang bikin nggak enak adalah karena tahunya setelah Iya benar, dibayar. benar banget itu Mas Wahid, Ya benar kan? banget ya. Nah, kalau tahunya sebelumnya sih enak. Oh, Kak, saya udah mengkalkulasi nih pengeluaran PR nanti sekian. Iya. Maka itu sebagai bahan nego. Kurang lebih seperti itu kalau mendeteksi dari keempat hal itu. Iya. Berarti benar dong ya. Berarti misalnya saya nih punya budget 50 juta, jangan menganggap bahwa saya membeli mobil 50 juta, mobil bekas, beres udah. Jangan. Jangan ya. Ada spare minimal 3, 4 juta, 5 juta lah. Oke, berarti carilah mobil dengan budget yang sesuai berarti ya. Yes. Misalnya 50 juta punya duit, usahain di 45 gitu. Jadi 5 Betul. juta ada spare buat Spare kalau ada apa-apa. kalau ada apa. Kalau ada apa. Nah, di belakang saya ada tips lagi kalau mau. Ma, Yuk, mau yuk. Nah, boleh nih kalau di belakang. Oke, kalau di samping kan tadi indikatornya sudah jelas ya. Iya. Ada kayak gelombang air kecil gitu, sama pintu pas ditutup rapi itu nggak nutup, Iya, nggak kayak- nutup maksimal. Iya, benar. Kemudian ini sebelum kita ngomongin sini, kadang ada orang yang ngecek mobil tuh gini. Iya, benar. Gunanya apa sih? Dia mungkin gini kali Mas Wahid, wah ini tipis nih, wah ini tebel. Gimana dia yang ini ya kali ya kan, dempulan. Kalau kata orang sih Mas Wahid, Iya. jujur sih saya juga, teman-teman ada tuh yang begitu. Kalau lu mau cek motor gitu aja, kayak mobil gitu loh. Iya. Kayak Vespa lah contohnya gitu. Gini aja gitu. Ya itu benar. Tapi ingat, kadang yang sudah dipasang peredam, suaranya jadi tebel juga. Oke. Peredam tambahan. Iya. Sebenarnya kayak gitu nggak apa-apa, cuma kan kelihatan kalau cat masih ori itu kelihatan Mas. Cat karakter cat bawaan pabrik itu Jeruk itu ya? iya jeruk sama apa bahasanya ya, metaliknya itu kan beda. Akan susah menirunya. Dempulan-dempulan jeruknya ini kan Iya. gimana orang bisa bikin kayak gini Iya, kan? benar. Itu. Benar, Ya yang jelas lurus aja lah, ini lurus kan walaupun pernah dempul pun itu nggak ditambah. Tapi disosrok, bahasa Jawa disosrok itu lupas semua dempulnya, Hah? dempul tipis lagi. Itu yang bagus seperti itu. Oke. Nah, kalau di belakang ini harus minta izin ya. Tim saya biasanya Minta meminta izin untuk menarik karet ini. Kenapa tuh Mas? Karena barangkali orangnya tidak berkenan. Lah, beli aja belum tentu kok nyopot-nyopot ini kan. Oh, itu sensitif ya Mas? Yes. Di lapangan ternyata sensitif. Oh, oke. Bahkan ketika kita mengeluarkan dari tempat parkir garasi yang punya, Heeh. tidak kita kembalikan aja itu jadi perbincangan. Apalagi sampai seperti ini harus izin. Nah, Oke. di sini kan kalau masih seperti ini kelihatan dong bagus, ya kan? Iya. Kalau seperti ini kalau bekas ditabrak dari belakang, ini nggak akan terlihat serapi ini. Oh, Ya nggak? oke. Ini besi loh. Kalau sudah hancur, gimana mau ngerapiinnya? Benar. Kalau ini bisa diganti, beli. Ini bisa beli. Lah kalau ini, kami ingin diganti, wong ini jadi satu sama mobilnya kan? Iya. Nah, ini sepele. Oke, tapi sorry Mas Wahid. Ini kalau yang kayak karatan ini nggak apa-apa nih? Ini wajar nih kan kadang Nggak kita masalah ya? muat air apa Iya, benar, netes ke benar. sini, air hujan. Tapi kan masih lurus semua. Paham. Oke, ya. Waduh, panjang ya kalau Ya. membahas mobil bekas ya. Ya. Ini bekas tabrak, tadi udah body kita udah dikasih dikasih unjuk juga sama Mas Wahid. Kemudian mesin. Tadi ini bekas tabrak. Kayaknya sekarang kita harus test drive nih Mas Wahid. Karena gini loh, test drive itu banyak juga orang nggak ngeh terkadang gitu loh. Mana sih mobil yang bagus dengan apa segala macam, atau kayak tadi Mas Wahid bilang dashboardnya atau ada yang bunyi dan segala macam. Kayak kita harus test drive deh Mas. Oke, boleh? Yuk kita Yuk. test drive aja sekarang nih kayak. Jadi ini
jalan sedikit aja udah kerasa. Kadang di sini setir kita putar tuh kan kayak ada bunyi watak gitu. Ini mulus nih. Maka kadang ada orang yang ngetes tuh cuma digini-giniin aja. Karena Ketak itu gimana Mas Wahid? Asli aku jujur penasaran banget. Kan jujur ya, aku beli Sienta bekas gitu. Tapi itu aku nggak ngeh sama sekali. Oh, digituin doang. ini udah bunyi nanti. Teksturnya kan. Jadi komponen yang kata orang mahal itu. Iya. Nah, ini kan udah masih halus. Oke. Ya itu bisa diservis sih sebenarnya murah, Cuman kan gimana gitu ya. Kalau dapatnya bagus kan puas. Iya, puas. Tuh, itu tentang setir. Oke. Kalau kaki-kaki keempat roda memang mesti dicek semuanya kan saat jalan seperti ini. Nah, ini ada jalan jelek nih yang kiri nih. Nah, ini masih halus semua. Kadang walaupun jalan paving seperti ini kalau kaki-kakinya parah juga masuk. Nah, kita cari lintasan yang bisa untuk akselerasi ya. Nah, tentang Matic nih, Matic tuh kalau normal akselerasi itu dia cepat, begitu digas naik langsung turun, artinya RPM turun, gigi naik ke lebih tinggi. Seperti itu terus, nggak sampai yang nyantol di 3000 dalam keadaan lama gitu. Jadi itu. Nah, kita juga perlu tes akselerasi, berarti itu ngecek mesin sama ngecek, bahasa saya adalah kecerdasan si Matic itu. Gampang sih, tinggal gini aja. Harusnya turun nih. Kalau habis, ternyata habis lintasan kita. Gitu. Oh, lintasan kita habis. Ya, lintasan kita habis. Jadi gas terus. Overall masih enak sih ini mobil. Walaupun tadi yang kita lihat adalah ras ya. Ya. Ras ya. Karena rasnya manual. Ya, rasnya manual. Lebih baik kita mencoba untuk yang Matic. Yang ya. Matic sekali. Karena kalau manual kenapa Mas Wahid? Lebih gampang. Manual itu kan gampang ya. Karena manual itu masalahnya apa sih? Mungkin di kampas kopling hampir habis. Gampang caranya gini. Di rem parkir diaktifkan. Kemudian kita masukin gigi 1 atau 2 maju. Kopling dilepas. Kalau mobil itu mati, itu kampas koplingnya normal. Tapi kalau kopling dirimu lepas kemudian mobilnya tetap nyala, berarti itu udah hampir habis. Itu udah hampir habis. Yes, manual itu doang. Sama resiko paling fatal dari manual adalah kabel transmisi putus. Kabel transmisinya putus. Dan itu saya baru menemukan 1 kali. Itu pun untuk mobil yang kilometernya sudah bumi bulan PP. Jadi yang bisa rusak itu nggak hanya transmisi Matic, manual juga bisa rusak. Kondisinya seperti tadi yang saya sebutkan. Langka ya. Barang langka tapi. Saya seumur hidup baru menemui itu 1 kali, dan itu waktu di parkiran lobby hotel. Gila, apa nggak malu itu kan? Kalau tinggal maju enak. Ya. Mobil enak gini kok, mesinnya kan seger, sos gitu kan. Iya bener, enak banget ya dengerin. enak. Ngoper 2,5 ngoper. 2500 rpm ngoper, itu ideal tuh. Kadang kalau masih kita injak tuh dia akan mentokin ke atas supaya dia nganggapnya mobil ini masih dibutuhkan tenaganya kalau Matic. Nah, tentang triptroniknya ya, ini perlu juga. Kadang itu ini kita lolos dalam pengamatan kita kayak ini kan model manualnya, dia M1 kan. Kalau misal dibutuhkan ya tinggal tambah ke atas supaya jadi M2 gitu. Nah, ini kan RPM-nya tinggi nih. Tinggi banget, nah, kita tambah. Jadi ini harus kita cek kecerdasan triptoniknya, apakah mau ngoper. Ya walaupun saya jarang menemukan kasus seperti itu sih. Jarang banget ya? Jarang banget. Pasti triptonik tuh kalau Matic-nya masih sehat, dia masih sehat. Parkir ya. Kita parkir. Kita tarik mundur nih kan. Sebenarnya kan ada step pertama yang kita lalui gitu loh. Ketika kita ingin membeli sebuah mobil bekas, yaitu baik itu sama end user ataupun sama showroom gitu kan. Yaitu adalah wawancara gitu. Apa sih pertanyaan-pertanyaan yang harusnya kita lontarkan ke individual tadi, end user tadi, dan sama showroom mobil bekas itu tadi, biar kita dapat apa ya, sebelum kita melihat mobilnya kita sudah tahu gitu loh bayangannya itu, oh gini loh mobilnya ternyata kondisi, jadi kita nggak mentah banget nyampe di situ gitu. Nah nanti step terakhir mungkin kita lihat mulus-mulus, cek mobilnya kan halus-halus gitu kan dan segala macam itu. Apa sih Mas Wahid? Kalau sekarang nih di tahun ini atau tahun kemarin,
saya pribadi kalau lagi nyari mobil untuk diri saya sendiri maupun untuk orang lain, saya langsung tanyakan pertama adalah penawaran tertinggi sudah berapa. Oh, Kenapa? Ini satu hal lain ya. Kenapa? Karena kadang kita budget 200, saya nyari iklannya pasti di 210 atau 220. Oh iya. Supaya apa? Kita dapat mobil yang di atas ekspektasi kita. Nah, tapi kalau penawaran terakhir sudah lebih tinggi dari kemampuan budget kita, kita tahu diri. Itu singkat. Iya, benar, itu memangkas karena setiap hari mungkin saya akan mewawancari 10 orang. 10 calon penjual, membantu tim tuh kan, membantu tim nyari kan. Itu kalau sudah seperti itu berarti sudah angkat kaki lah, mundur, kamu pamit, udah nggak mampu, itu bukan kelasmu kan gitu. Nah, tetapi kalau ngomong kita sebagai orang awam yang mungkin hanya nyarinya satu kali untuk 1 tahun 2 tahun ke depan, angkatlah perbincangan basa-basi dengan PR-nya apa, ada PR. atau tidak gitu kan. Mohon maaf nih, PR masih ada nggak ya gitu kan. Oh udah bagus, udah kita servis semuanya. Ini nih. Nah, tapi kan tetap kita harus kan? validasi di Benar. lapangan Oke. nanti. Itu yang penting adalah pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan ya. Nanti kan kita Kemudian pajaknya. Oh ya, setuju pajak. Tertib apa enggak? Walaupun saat ini bisa kita cek online. Nah, ini satu pengalaman yang didapat dari teman-teman kami di lapangan. Kalau dicek online sudah nggak muncul, mendingan nggak usah. Nggak usah lanjut. Nggak tahu itu ada tim kan, kita punya apa ya bahasanya, koordinator atau konsultan gitu, memberikan pesan itu kepada tim hunter, tim di lapangan, seperti yang tadi ada 2 orang hunter dari sini ketemu saya di depan, mau kemana, mau cek mobil gitu kan. Kalau sudah itu sudah nggak muncul, ini nggak usah dilanjut, cari yang lain karena opsi masih banyak. Memang satu step sebelum itu adalah kita nyari iklannya adalah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Misalnya mobil A, warnanya apa, transmisinya apa, range harga sekian, di daerah mana. Kita belum ngomong bahwa ke depan kita pasti akan terbantu dengan adanya mobil 88. Kita belum ngomong itu ya. Anggap saja kita sebagai orang yang bandel ingin nyari sendiri. Anggap saja seperti itu. Kemudian ready dicek kapan. Ini Harga, salah satu yang ini juga ya. Harga bisa dinego apa enggak. Nah, walaupun kalau kalian mau belajar menjadi lebih berani, langsung aja tanya pertanyaan terakhir. Penawaran tertinggi sudah berapa? Ini paling enak ini. Kalau masuk, baru kita tarik balik pertanyaan-pertanyaan lain. Oh, jadi bisa tarik balik ya. Cuman pertanyaan terakhir ini kalau memang berani, kan dia bisa bluffing, Mas Roy. Pengalaman kami tidak banyak yang berani melakukan Tidak melakukan, itu. Ya. Pertanyaan ini kalau disampaikan, ada 2 kemungkinan. Dia akan tidak respect dengan kita, jadi jawabnya seadanya. Kemudian kalau dia menjawab itu sebuah hal yang wajib kita syukuri, karena akan ngasih tahu kita bahwa kadang ada kok yang ngasih screenshot nih Pak, terakhir sudah ditawar orang segini. Itu kalau nemu orang seperti itu enak banget, enak lah. Ke depan juga ketika ketemu juga dia ya itu. Memang pendekatan seperti itu tidak bisa diambil oleh semua orang, karena harus cerdas juga dalam menakar. Seperti tadi ada penawaran sekian 238, dia kalau enggak 242 enggak. Orang yang cerdas, artinya pembeli yang cerdas akan mengambil itu tengah-tengahnya. Karena kalau sampai di atasnya ini sedikit atau bahkan sama, dia akan potensi menyakiti ego penjual. Penjual juga punya hati kan. Tapi kadang uang segitu tuh bagi saya pribadi, kalau saya sendiri yang membeli, nggak apa-apa lah, mungkin orang ini memang lagi butuh, gitu kan. Jawabannya langsung instan, oh ya udah Pak, nggak apa-apa kalau memang segitu beraninya. Karena segala hal, ego segala macam akan kalah dengan uang cash yang ada di depan mata dia. Uang cash di depan mata ya? Ya kan saya bilang, saya dana siap sekian. Oh iya benar. Enggak, prosesnya enggak sih, ini saya bayar cash sekarang kan. Siap. Waduh, Mas Wahid ini memang ya kalau yang seperti tadi Mas Wahid sempat bilang gitu, kalau ngebahas mobil bekas itu panjang, tidak ada habisnya. Ini aja udah panjang hampir 2 jam gitu. kita ngobrol. Hampir 2 jam. Mas Wahid, thank you banget ya Mas Wahid ya atas sharing pengalaman, tambah ilmu lah buat kita gitu loh. Mengetahui bagaimana sih semua orang bisa
semua orang bisa melakukan apa yang Mas Wahid lakukan gitu. Betul, loh, betul. ketika mencari sebuah mobil bekas. Nah, Iya. jadi bisa meminimalisir resiko nanti ya ini nih Mas Wahid yang Iya. malas itu ya nanti gitu ya. Iya. Nanti ketika di rumah aduh akhirnya kecewa dan segala macam itu bisa diminimalisir gitu dengan saran dan suggestion yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Wahid. Mas Wahid thank you banget. Sama-sama. Thank you banget, sukses banget nih, sukses untuk kontennya, khususnya untuk konten di mobil bekas itu sukses banget. Dan saya juga ngikutin jujur ya improvisasi yang dilakukan oleh Mas Wahid itu keren banget. Bagaimana dulu mengolong, ya kan? Namanya startup ya kan, memulai dari awal. Oke, thank you banget Mas Wahid ya, thank you banget, sukses terus untuk Mas Wahid dan YouTube channelnya. Oke, gue juga sampaikan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan. Semoga apa yang kalian tonton gitu, diskusi saya dengan Mas Wahid itu bisa menjadi tambah ilmu, tambah pengetahuan, dan kalian juga makin pintar untuk melihat atau mencari sebuah mobil bekas. Sekali lagi gue ingatkan, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, karena kalian nanti akan menemukan, akan mendapatkan konten-konten terbaru dari Mobi, dan jangan lupa like dan share video ini. Oke, jangan lupa ingat mobil bekas, ingat Mobi, karena Mobi for newbie. Sampai ketemu di next video.